Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Saya dari Teknik Perminyakan C di angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan besaran gelombang. Di sini di slide kedua ada lembar pengesahan saya. Di slide ketiga ada abstrak. Di slide keempat ada kata pengantar saya. Dan di slide kelima ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di 1.1 itu latar belakang. Jadi di satu sisi sini menjelaskan tentang gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat baik melalui medium ataupun tidak melalui medium. Perambatan gelombang yang dapat memerlukan medium seperti gelombang tali melalui tali dan atau pula yang tidak memerlukan medium yang berarti bahwa gelombang tersebut dapat merambat melalui vakum seperti gelombang listrik, magnet dalam merambat dalam vakum. Di 1.2 yaitu tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk menjelaskan pengertian gelombang dan jenisnya. Di tujuan kedua ada bagaimana mengetahui gejala-gejala gelombang. Di slide ke-6 selanjutnya yaitu ada bab 2 yaitu pembahasan. Di 2.1 pengertian gelombang. Pengertian gelombang adalah suatu getaran yang merambat dalam perambatannya membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan getaran yang merambat dan getaran terjadi merupakan sumber gelombang. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat dan gelombang yang bergerak merambat energi atau disebut dengan tenaga. Gelombang juga dapat diartikan sebagai bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya bukan zat medium perantaranya. Di slide selanjutnya itu ada jenis-jenis gelombang 2.2. Jadi secara umum hanya terdapat dua jenis gelombang, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik adalah sebagai berikut. Osilasi, yang kedua ada sinar matahari yang menghasilkan sinar inframerah. Dan ketiga ada lampu merkuri yang menghasilkan ultraviolet. Dan yang keempat ada penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping lubang yang menghasilkan sinar X. Contoh gelombang elektromagnetik dalam hidup sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama ada gelombang radio, dan kedua ada gelombang mikro, ketiga ada sinar inframerah, keempat ada sinar infraviolet, dan kelima ada cahaya tampak, dan keenam tuh ada sinar X dan sinar gamma. Sedangkan berdasarkan rambatan dan getarannya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversan dan longitudinal. Di sini di A itu ada gelombang transversal. Transversal itu yaitu gelombang yang arah lambatnya tegak lurus dan arah getarannya. Kalau transversal adalah gelombang tali ketika kita menggerakkan naik turun tali, dia akan mengikuti gerakan naik turun tali. Dan di B ada longitudinal. Nah, di penjelasan longitudinal yaitu gelombang yang arah rampatannya sejajar dengan arah getarannya. Itu misalnya gelombang Slinky. Jarak dua rampatan berdekatan atau dua regangan yang berdekatan disebut satu gelombang. Dan di slide berikutnya ada gelombang Slinky yang diikatkan dan di ujungnya pada statif kemudian diberikan usikan pada salah satu ujungnya. Itu contoh gelombang Slinky. Dan di 2.3 ada gejala gelombang. Nah, yang pertama gejala gelombang itu ada pemantulan gelombang. Pada peristiwa tersebut, pemantulan gelombang akan berlaku hukum pantulan gelombang, yaitu sudut pantul sama dengan, artinya ketika berkas gelombang datang membentuk sudut terhadap garis normal atau garis yang tepat lurus permukaan pantul, maka berkas yang dipantulkan membentuk sudut terhadap garis normal. Pemantulan gelombang ada ujung akan mengalami perubahan bentuk dan fase akan tetapi pemantulan gelombang. Jadi ada contoh soal. Yang pertama, dalam 1 sekon dihasilkan gelombang seperti gambar di bawah ini. Ini ada gambarnya di sini, dan pertanyaan itu ada A, berapakah frekuensi gelombang tersebut, dan B, bila jarak PQ sama dengan 2 cm, maka berapakah? Jadi penyelesaiannya di sini menurut gambar, gelombang yang terjadi sebanyak 2 gelombang berarti F2. Gelombang atau F sama dengan 2 Hz
Pada gambar terjadi dua gelombang, ada dua lambda. Jadi lambda sama dengan 2 cm atau lambda sama dengan 1 cm. Next, di selanjutnya itu ada seutas tali yang panjang. Yang panjangnya 8 meter direntangkan. Getarannya selama 2 second terjadi gelombang seperti gambar berikut. Ini ada gambarnya di sini. Tentukan, itu pertanyaannya, tentukan lambda, F, atau T, dan V. Terus di sini ada bab 3 metodologi. Di sini ada flowchart, yaitu start, dari awal start, terus dia akan mengikuti selanjutnya itu ada buka simulasi PET, terus ketiga itu ada atur simulasi menjadi OSICAD, terus keempat itu ada atur simulasi menjadi NOEN, terus yang kelima ada atur damping ke posisi non, dan tension kepada high serta tampilan rulers dan referensi lain. Dan yang kelima ada atur amplitude dan frekuensi pada simulasi. Dan keenam, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Yang ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Dan ke-8, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan rampat gelombang tersebut. Dan di 3.2 ada alat, yaitu yang pertama alatnya PET simulasi, terus kedua laptop atau komputer, ketiga ada Microsoft Excel. Terus yang ke 3.3 itu ada prosedur kerja. Yang pertama ada buka simulasi PET, terus kedua simulasi menjadi OSICLED, terus ketiga ada atur simulasi menjadi NOEN, keempat ada atur damping posisi non-tension, posisi high, serta tampilan roller differential line. Kelima ada atur frekuensi pada simulasi, terus keenam tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris, ketujuh ada hitung banyak gelombang yang terjadi, ke-8 ada hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan lambat gelombang tersebut. Dan di sini ada pengolahan data. Di pengolahan data ini ada F, S, N, dan lambda. Di bab 5 ada di bab 4 ada analisis data dan pembahasan. 4.1 analisis data. Grafik V per T. Ini ada grafik V per T. Di selanjutnya ada grafik lambda per T, dan di slide selanjutnya ada lambda per F, dan selanjutnya ada F V per F, dan di selanjutnya ada 4.2 dan itu adalah pembahasan. Pada praktikum telah didapatkan data-data seperti tabel 4.1 yang menunjukkan panjang gelombang, periode, cepat lambat, bilangan gelombang, frekuensi, omega, dan persamaan gelombang. Praktikum besaran gelombang memiliki tujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang dan memahami besaran-besaran gelombang. Pada praktikum ini, pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati panjang gelombang dan variasi frekuensi. Kemudian menghitung cepat lambat gelombang. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat dilihat pada grafik 1 hubungan antara cepat lambat gelombang dan frekuensi yaitu berbanding lurus. Pada grafik 2 hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang yaitu perbandingan terbalik. Pada grafik 3 hubungan antara periode dengan cepat lambat gelombang yaitu perbandingan lurus. Sama halnya pada grafik grafik 2, pada grafik 4 hubungannya antara panjang gelombang dan periode yaitu sebanding terbalik, dan yang terakhir grafik grafik hubungan antara panjang gelombang dengan cepat lambat gelombang yaitu perbandingan lurus. Dan di slide terakhir itu ada bab 5. Itu bab terakhir ya guys. Bab 5 itu kesimpulan dan syarat. Di 5.1 ada kesimpulan. Yang pertama itu ada gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat cara menentukan cepat lambat gelombang atau disebut dengan V, lambda, dan F. Di nomor 2 itu ada amplitudo yang sama dengan frekuensi yang berbeda akan menghasilkan panjang gelombang dan banyak gelombang. Di kesimpulan 3 itu ada panjang gelombang atau disebut dengan lambda, perbandingan berbalik dengan frekuensi atau disebut dengan F. Semakin besar frekuensi akan semakin kecil panjangnya gelombang. Di 5.2 itu ada syarat.
Yang saran pertama, sebelum mulai praktikon, sebaiknya membaca modul terlebih dahulu. Terus di nomor dua itu ada teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui jarak gelombang. Dan itu slide terakhir ya. Jadi itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya itu mohon maaf. Jika ada salah atau salah ketikan, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.